Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama berjumpa di dalam ibadah keluarga. Bersama dengan ibadah keluarga saat ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri di dalam masuki persiapan perjamuan kudus masa Natal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memulai di dalam ibadah keluarga saat ini dan persiapan perjamuan kudus masa Natal dengan kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus masa Natal pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 94. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Hai Kota Mungil Bethlehem. Bintang di langit
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dan terang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terangilah hati kami agar firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita gumuli pada saat ini dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai yang ke-32. Yang demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita senantiasa membaca, mendengar, merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara melihat mercusuar? Ya, mercusuar menurut Wikimedia adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Mercusuar biasanya digunakan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya. Misalnya daerah itu penuh dengan karang, daerah itu merupakan daerah laut dangkal. Nah, biasanya seorang nakoda kapal laut yang melihat mercusuar, dia akan mengetahui bahwa di depannya ada bahaya atau daerah itu adalah daerah yang ada bahayanya. Sehingga dia akan berputar arah dan memilih jalur pelayaran yang lain agar dia selamat. Mercusuar itu menjadi tanda penyelamat. Oleh karena setiap kapal laut yang lewat tidak akan karam. Oleh karena melihat mercusuar, kapal laut itu tidak menabrak karang ataupun juga terdampar di perairan yang dangkal. Demikian pula melalui mercusuar itu, kapal laut itu tidak tersesat karena tidak salah jalur di dalam melakukan pelayaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula firman Tuhan di dalam bacaan Injil Lukas pasal ke-11 ayat yang ke-28 khususnya. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ayat ini seringkali diucapkan oleh para pelayan firman atau ketika seseorang akan berkhotbah sesudah pembacaan Alkitab. Maka sudah semestinya kita selaku umat Tuhan, selaku orang percaya adalah orang yang berbahagia. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan itu serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Sungguh firman Tuhan adalah bagian di dalam kehidupan kita. Oleh karena iman kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita juga mempercayakan hidup kepada Tuhan seutuhnya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita karena kita percaya kepada firman Tuhan
dan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun hal ini berbeda dengan cerita pada perikop kita saat ini. Ketika itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang banyak yang meragukan kemesiasannya. Yesus dengan jelas menyebutkan mereka di ayat yang ke-29 dengan sebutan angkatan yang jahat. Mengapa Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat? Hal ini oleh karena kedekilan hati mereka, kekerasan hati mereka, dan juga kebebalan hati mereka. Mereka selalu meminta tanda dari Yesus. Meskipun mereka ada dan menyaksikan karya Yesus, menyaksikan mujizat Yesus, dan juga tanda yang diperbuat oleh Tuhan Yesus sebagai wujud kemahakuasaannya. Namun nyatanya tanda-tanda yang dilakukan dan juga diperbuat oleh Yesus tidak membuat mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Oleh karena itu Yesus mengatakan tidak ada tanda lagi, tidak ada tanda yang lain yang diberikan selain tanda Yunus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi yang meragukan kemesiasan Yesus diingatkan kembali melalui cerita Yunus. Yunus dipakai Allah sebagai alat untuk mewartakan berita keselamatan. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Niniwe dan juga janji akan keselamatan yang diberikan kepada bangsa Niniwe. Meskipun pada mulanya Allah berniat memusnahkan bangsa Niniwe. Pada akhirnya oleh karena pemberitaan, kesaksian, dan juga pewartaan yang dilakukan oleh Yunus kepada bangsa Niniwe tentang pertobatan. Bangsa Niniwe bertobat, sekalipun Yunus tidak melakukan tanda mujizat yang menandakan kehadiran Allah. Bangsa Niniwe senantiasa menyadari bahwasanya oleh karena pertolongan Tuhanlah mereka diselamatkan dan mereka percaya kepada Allah. Demikian juga Ratu Selatan yang datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Dia percaya meskipun tidak melihat dan juga tidak menyaksikan mujizat. Persoalan yang terjadi pada bangsa Yahudi waktu itu adalah kedekilan hati mereka. Mereka yang bebal, tidak percaya, tidak mau bertobat, sekalipun mereka sudah melihat mujizat dan tanda-tanda kuasa Tuhan Yesus di depan mata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki di dalam Minggu Advent. Kita masuki masa Advent di dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita menanti hari Natal dan kita juga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Terlebih besok Minggu kita bersama-sama diundang oleh Tuhan datang ke meja perjamuan kudus. Tentunya ini adalah suatu sukacita bagi kita yang besar karena Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya melalui perjamuan kudus-Nya. Oleh karena itu di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan dan sebelum kita bersama-sama masuki di dalam perjamuan kudus Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan diri dan hati kita. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan yang pertama agar kita selalu memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya karena kita melihat tanda-tanda kasih, tanda-tanda penyertaan, dan juga kuasa-Nya di dalam hidup kita. Tapi sungguh-sungguh kita merasakan bahwasanya kasih Allah itu tercurah bagi kita. Kita bukan sekedar menerima berkat-berkat Tuhan saja, tapi kita sungguh-sungguh mengimani bahwasanya Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita melihat kasih penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya sekiranya saat ini kita masih diberikan keselamatan dari situasi pandemi COVID-19. Demikian pula dengan iman kita dimampukan melewati masa-masa sulit maupun juga himpitan persoalan yang terjadi pada saat ini. Itu semua adalah wujud karya dan penyertaan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama terus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersandar dan percaya
bahwasanya Tuhan Yesus bukan karena sekedar melihat dan merasakan akan tanda-tanda dan kasih penyertaan-Nya dalam hidup kita, tapi sungguh-sungguh karena hidup kita beriman kepada Dia. Hidup kita senantiasa mau mendengar dan melakukan firman dan kehendak-Nya. Hal yang kedua yang kita lakukan di masa Advent ini dan dalam kita mempersiapkan diri masuki perjamuan kudus, hendaknya kita mau melakukan pertobatan, baik secara pribadi maupun komunal, bersama-sama dengan keluarga dan juga jemaat yang lain. Masa Advent adalah masa yang tepat bagi kita untuk melihat kehidupan kita kembali di hadapan Allah. Mari kita menyadari bahwa kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kita menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang lemah, manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan di hadapan Tuhan. Karena itu dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan kesungguhan hati untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Kristus dan hidup di jalan kebenaran dan terang Kristus. Mari kita bersama-sama juga berseru pada Tuhan. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dan kita bertobat datang kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kita selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab Dialah Sang mercusuar di dalam kehidupan kita. Dialah Sang penyelamat kita. Dialah Sang penerang di dalam kehidupan kita. Di dalam Dia ada keselamatan dan damai sejahtera. Selamat mempersiapkan diri di dalam menyambut Natal Tuhan dan selamat mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus di masa Natal. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama. Dengan kita bersama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 96, bait pertama dan kedua, Di Malam Sunyi Bergema. Nyanyian mulia, malaikat
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan hati kita sebelum kita bersama-sama memasuki di dalam perjamuan kudus di masa Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kembali kami mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan angkat sidi, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau tanda suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia juga harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan itu berisi kasih Allah yang kudus. Karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita, pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Apa yang telah kita perbuat, pikirkan, dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian pula perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, dan perselisihan terhadap sesama kita. Mari kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus dengan cara sembarangan. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan di masa Natal. Kami menyadari akan dosa kesalahan yang kami perbuat. Baik dosa di dalam ucapan, tingkah laku, pikiran, dan juga tindakan kami sehari-hari. Seringkali Tuhan, kami mengabaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Seringkali kami Tuhan juga belum mampu mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah akan segala dosa pelanggaran kami. Ampunilah akan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan ungkapan pengakuan dosa kami. Dan kami mohon Engkau yang senantiasa menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, bagi siapapun yang mau mengakui akan segala dosanya dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita, sebagaimana difirmankan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan
datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan datang ke dalam perjamuan kudus di masa Natal ini yang akan dilaksanakan pada minggu ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara menjawab undangan Tuhan untuk ikut serta di dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu bersama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 99. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Kita Surga Bergema. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita mohon agar Tuhan sendiri yang senantiasa mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Ajarkan kami Tuhan memiliki iman yang sungguh. Ajarkan kami untuk senantiasa mau mengakui akan segala keterbatasan, dosa, pelanggaran kami. Dan kami mau kembali kepadamu Tuhan, hidup benar, hidup kudus, dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat itu Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, pribadi lepas pribadi. Tolong kami Tuhan, untuk hidup benar, hidup suci, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terlebih di dalam kami akan memasuki perjamuan kudus di masa Natal. Biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan, sungguh menjadi kekuatan, menjadikan semangat dalam hidup kami dan mampu mewujudkan persekutuan kasih di dalam Engkau, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, di dalam kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan. Berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pengelolaan persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga mendoakan untuk gereja kami, GKJW, dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati, menuntun di dalam langkah kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKJW dimanapun berada. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, dan seluruh warga jemaatnya. Terlebih saat ini di GKJW,
melaksanakan proses pemilihan penatua dan diaken. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, memberikan kelancaran. Tuhan memanggil setiap hamba-hamba Tuhan untuk mereka boleh bersama-sama memikirkan kemajuan GKJW. Kami juga mendoakan Tuhan bagi pemerintah negara kami Indonesia, Kau yang senantiasa menyertai, memberkati, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga jajaran pemerintahan yang paling bawah. Terlebih Tuhan dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, Kau yang memberikan kebijaksanaan, terlebih melalui kebijaksanaan PPKM yang ketiga yang akan diberlakukan tanggal 24 Desember sampai tanggal 5 Januari. Biarlah kami boleh menaatinya dengan baik apa yang menjadi peraturan pemerintah ini, sehingga kami boleh terhindar dari wabah COVID-19 gelombang yang ketiga ini. Tuhan, tolonglah, lindungi, jagai bangsa negara kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk keluarga kami, pimpin dan sertai, di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga kami, biarlah roh kasih, kedamaian, dan juga penyertaan Tuhan kami rasakan. Mampukan keluarga kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami selaku orang tua boleh mendidik dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan setiap saudara-saudara kami yang bekerja. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, menolong di dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Berikan tanggung jawab untuk melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami yang sekolah. Kiranya Tuhan hadir, memampukan mereka, memberi kepandaian, kecerdasan, dan juga semangat dalam belajar, walaupun di tengah-tengah situasi yang terbatas. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami doakan saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang lemah secara fisik. Biarlah Tuhan memulihkan, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah saudara kami, sehingga saudara kami beroleh kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan daripada Tuhan. Demikian pula saudara kami yang ada dalam kegelapan, Tuhan terangilah hati mereka, untuk mereka boleh menyadari bahwasanya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan, kami juga mendoakan bagi kami yang bergumul dalam hal ekonomi maupun juga dalam hal yang lainnya. Kiranya Tuhan hadir, menolong dan juga memberkati kami, sehingga kami mampu bertahan, kami boleh mensyukuri setiap hidup pemberian Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan akan segala berkat dan juga kasih-Mu. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, dan pelayanan kami kepadamu Tuhan. Dan kami mengakhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah persiapan perjamuan kudus kita pada saat ini. Kita akan memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Dan pada akhirnya kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita
untuk senantiasa hidup di dalam persekutuan kasih dengan Tuhan dan sesama kita. Dan kita mempersiapkan diri dengan hikmat Tuhan dan kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah, penyertaan dan pertolongan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan hikmat kebijaksanaan yang bersumber dari Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.